Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Umam di sini. Oke, di video kali ini saya ingin menyelesaikan lab 6.5.1.2 yang berjudul Building a Switch and Router Network. Baiklah, pertama-tama kalian harus punya aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kita bagi dua layar agar mudah melihat step by stepnya. Dari Word, jika perintah pertama di sini kita disuruh mengambil satu router, satu switch dan dua PC seperti yang digambar ini ya. Baik, kita ambil satu switch, satu router, lalu satu switch dan dua PC dan PC. Oke, kita ganti dulu namanya. Satu sini R1, di sini PC A. Oke, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Kita sambungkan PC Fasternet. Oke, Fasternet. Oke. Lalu perintahnya di sini kita harus mengisi IP address-nya ya. IP address-nya harus kita isi dulu. Sini step 1 kita suruh mengisi IP address PCA. IP address ini ya, IP address-nya ya. 192.168.1.3 enter. Default gateway-nya juga kita isi 1.3. Oke, sudah. Kita masuk PCB. PCB 0.3 enter. Default gateway-nya 0.1. Oke, sudah. Lalu di sini perintah selanjutnya kita disuruh memanggil PCB menggunakan PCA. Menggunakan command prompt kita panggil ping nomor address PCB 192.168.0.3. kita enter. Sini ada pertanyaan, why were the pings not successful? Kenapa pings di sini tidak bisa sukses atau gagal ya? Karena jawabannya adalah karena belum terkoneksi satu PC A dan PC B. Di sini masih ada kabel yang masih merah. Nah, ini menandakan belum saling terkoneksi. Jadinya tidak bisa saling memanggil. Kita lanjut ke step 2. Ini kita harus menyetel di router. Kita ambil kabel konsol, kita masukin di konsol. Di sini kita masuk, kita close, kita masuk terminal. Sini no, enter. Kita masuk configure,
configure mode ya. Di sini yang B, demi perintahnya kita ikuti. Enable configure terminal. Oke, configure terminal. Kita kasih nama dulu ya, tandanya host name enter 1, enter standar 1, lalu kita nomor IP domain wp domain lookup, enter lookup, enable secret class, kita masukin kode ya, class, passwordnya class, masuk line console line console 0, enter password Cisco, enter login line T15, enter. Ini perintah dari step 2 ini ya, dari A sampai J. Ini kodenya menggunakan ini. Lalu password Cisco login service password encryption, kita masukin banner mode, hashtag is not result access is prohibited, tanda seru, hashtag lagi ditutup, kita enter. Lanjut step interface G, enter IP address satu 92 192.168 titik IP address tadi 1.1 addressnya 0.1 spasi 255.255.0 no shoot down. Oke, interface ini enter dulu, interface G0, enter IP address, kita masukin nomor IP address dari PC A dan PC B ya, ini maksudnya. Jadi sekarang kita masukin di PC IP address PC B 92.168
titik 1.1 spasi 255.255.255.0. Oke, kita enter, masuk down. Interface kosong, enter, description, connected, oke, connected to PC B. Nah, ini kita ingin konekkan PC A ke PC B agar bisa dipanggil satu sama lain. Kita enter, interface G10, enter. Sekarang kita konekkan ke switch S1, enter, lalu kita keluar, kita balik lagi ke R1. Oke, sini kita sudah sampai tahap ini ya, save the running startup configuration file. Lalu kita ingin set the clock on the router, kita ingin setup jam di router. Di sini ada note ya, harus diperhatikan menggunakan mark tanda tanya, jangan gunakan enter, kita gunakan tanda tanya. Kita ikuti perintahnya, copy running, strip config startup config enter. Nah, ini kita clock set, ini kita masukkan jam sesuai jam sekarang ya. Ini jam 2:18. Kita tanda tanya, lalu mintanya tanggal, hari ini tanggal 29, tanggal bulan Oktober tahun 2023. Kita enter, oke. Sudah kita set, lalu kita panggil lagi PC, kita panggil lagi PC B menggunakan PC A. Di sini sebelumnya kita lihat, nah di sini sudah berwarna hijau, berarti sudah terkoneksi satu sama lain. Sekarang coba kita panggil menggunakan IP address dari PC B, titik 0.3, enter. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, kenapa melakukan ping di sini berhasil atau berjalan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena dari PC A dan PC B sudah memiliki koneksi atau ikat jaringan satu sama lain, sudah terkonek satu sama lain.
Jadi memanggil PC B di PC A tentu saja bisa karena sudah saling terkoneksi. Kita lanjut ke part 3. Ini kita menggunakan command from the software network request router, menggunakan router. Kita masuk lagi di sini, kita close, kita masuk lagi di, kita jalanin menggunakan ini ya, kode show version. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. What is name iOS? Apa nama iOS dari router ini? Nah, semuanya ada di sini, version. Nama dari iOS-nya ini version software. Lalu ini di RAM, how much, berapa banyak di RAM memori dari router ini. Kita cari memori dari di RAM. Memori ini, memori batch memori 49152 key dibagi 3276k batch of memory. Ini memori dari router. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, how much flash memory does the router have? Berapa banyak memori yang dibutuhkan? Ini dia memori banyak yang dibutuhkan. Ini 255 kilobytes. Ini adalah memori yang dibutuhkan oleh router. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kita beralih ke switch. Di switch kita sambungkan dulu PCB ke switch konsol. Kita masukkan konsol, kita masuk terminal. Oke. Nah, kita enter switch enable, kita masukkan show version. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan yang B lengkap, ada semua jawabannya. Sini tinggal kita cari what is the name iOS, apa nama dari iOS yang menjalankan switch. Kita cari nama iOS-nya. Cisco software iOS. Nah, ini version software, panjang ya, ini jawabannya Cisco bla 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 ya, ini pokoknya. Yang kedua, ini pertanyaannya how much dynamic random DRAM, akses DRAM, berapa banyak akses memori DRAM dari switch. Kita cari DRAM. Nah, ini adalah akses memori. Ini 65536 kilobytes memori of processor. Dan ini kita jawab how much NVRAM dari switch. NVRAM, kita cari ini NVRAM yang dibutuhkan 64 kilobytes. Lalu pertanyaan saja, what is the model number of the switch? Model number, ini model number ya, model number dari switch ini WS-C2960-24-L. Ini adalah model number dari switch. Kita lanjut lagi, kita balik ke router. Perintahnya ini suruh balik lagi ke router. Terminal, oke. So IP router, di sini kita so IP router.
show IP router, enter. Nah ini show IP router. What is the code? Connector reload. Ini kode dari show IP router. Show IP route. Saya tipu. Nah ini dia kode yang digunakan dalam router. Ini kode banyak ya. R untuk lokal, C untuk connected, S untuk statistik. Ya ini semuanya adalah kode dari router. Dan yang kedua, how much router, berapa banyak kode. C total table, berapa banyak koneksi C. Sini ada 2 ya koneksi C. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Selanjutnya what interface steps. Terus. Nah ini dia tipe dari interface dari akses C. Giga internet 0/0 dan giga internet 0/1. Itu adalah jawaban dari ini. Kita lanjut berikutnya. So interface satu, enter. Nah ini untuk menjawab pertanyaan what is the status interface, status dari interface. Ini statusnya connect ya, it's up connect. Status dari G0,1 interface adalah connected. Kedua, what's the media access control interface. Media access control, internet media access control, kita cari dulu. Satu media internet access. Oh ini media access control, MAC. Ya di sini semua pertanyaannya. How in the internet address display in this command from command. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini pertanyaannya ada semua jawabannya di sini ya, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, jawabannya semuanya tertera di sini dari pertanyaan yang ini. Hanya tinggal ditranslatekan saja. Kita lanjut step 4. Kita show IP brief. Kita show IP interface brief. Nah di sini persis ya. Kita langsung show. Oh ini di switch. Kita buka switch yang B terminal. Kita buka yang B. So IP interface brief. Nah, oke. Sama ya. Ada 2 pertanyaan di sini. If the interface is done, the conference use interface up. Ini jawaban dari reflection nomor 1 adalah no shutdown. Di sini ditanya ya, jawabannya no shutdown. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika memanggil menggunakan IP address 192.168.1.2? Jawabannya di sini tidak dapat
dipanggil menggunakan kode 192, 168 dan 1.2 karena dari G0 strip 2, G0 per 2, G0 per 1 ini sudah memiliki IP address yaitu 192.168.1.1 untuk router dan default gateringnya. Jadi jika dipanggil menggunakan kode ini tentu tidak akan terpanggil. Oke, demikianlah video penyelesaian lab 6.5.1.2 dari saya. Semoga video ini membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.